Bab 11. Nama, Sistem Lotre Super Penulis, Feng Yifeng. Plus mematikan mengatur ulang, Su Xiao melihat ke seberang jalan. Bukan si pria gendut yang sedang berbicara. Ada banyak orang di sekitarnya, semuanya adalah mahasiswa. Termasuk Zhang Gaoquan dan Fang Shui, tentu saja. Jam berapa sekarang? Ayo buat janji lagi. Su Xiao berencana untuk menolak, memegang tangan Wang Ying, siap untuk pergi. Namun sebelum dia melangkah beberapa langkah, Su Xiao merasa ada yang menahannya. Melihat sekeliling, saya tidak tahu kapan saya menyeberang jalan pada hari Senin. Saya meraih kerah baju saya dan menolak untuk pergi. Ayo, mari kita berkumpul. Sudah lama sejak saya lulus dari universitas. Jarang sekali semua teman sekelas saya datang ke sini bersama-sama. Ngomong-ngomong, ajak kakak ipar saya dan bersenang-senanglah bersama. Tidak mungkin bagi Zhou Yichai untuk mendorong Su Xiao dan Wang Ying ke seberang jalan. Siapa kakak iparnya? Wang Ying menundukkan wajahnya dan menundukkan kepalanya. Tentu saja, dia malu dipanggil kakak iparnya, tetapi dia tidak bermaksud untuk mengucilkannya. Dia sedikit senang. Sekelompok orang masuk ke hotel mewah lainnya, membuka kotak kepresidenan sendirian, dan memesan semua hidangan pada hari Senin. Bagaimanapun, dia punya banyak makanan enak. Su Xiao, ini tidak mungkin pacarmu. Di mana kamu menemukan gadis secantik itu? Su Wen, yang dulunya adalah saudara yang baik di ranjang atas dan bawa bersama Su Xiao di sekolah, melihat bahwa dia dan Wang Ying telah berpegangan tangan sejak mereka masuk, jadi dia berlari dan memeluk Su Xiao dan berkata sambil tersenyum. Ya, kamu beruntung. Aku pergi ke bar setiap hari, dan aku belum pernah melihat gadis secantik itu. Kalimat demi kalimat, seperti banjir yang deras, Su Xiao dan Wang Ying segera dikelilingi oleh kebanyakan orang. Segala macam rasa iri dan cemburu membuat wajah Wang Ying memerah dan tidak bisa pulih. Tertawa, semua orang adalah saudara yang baik, berkatilah kita. Su tertawa tanpa malu-malu, dan orang-orang di sekitarnya mengikutinya. Keduanya tampaknya telah menjadi fokus para siswa. Tetapi hanya ada dua orang yang duduk di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun, satu adalah Zhang Gaoquan, yang lain adalah pacarnya, Fang Shui. Zhang Gaoquan, generasi kedua orang kaya, memetik bunga yang tak terhitung jumlahnya. Selama dia melihat bunga yang indah, dia menjemur harta keluarganya tanpa berkata apa-apa, dan kemudian membujuk mereka ke tempat tidurnya selangkah demi selangkah. Universitas Fang Shui dulunya adalah pacar Su Xiao. Di awal sekolah, dia masih seorang gadis sederhana, tetapi setelah 2 tahun, dia menjadi kenyataan yang istimewa. Melihat bahwa keluarga Su Xiao tidak sebaik Zhang Gaoquan, dia dengan tegas meninggalkannya. Karena putus cinta, Su Xiao menjadi bahan tertawaan seluruh kelas di universitas 2 tahun kemudian. Sekarang, semuanya berbeda. Baguslah, Su Xiao, senang sekali punya pacar secantik itu. Tiba-tiba terdengar teriakan yang sangat menggoda dari kerumunan, lalu seorang wanita seksi berpakaian kasual hitam menyerbu masuk. Ia menindih kepala Su Xiao, lalu mengusapnya dengan tangannya cukup lama, hingga membuat tatanan rambut Su Xiao yang semula berantakan menjadi berantakan. Qin Yue, tidak bisakah kau lebih tegas sedikit? Kau bunga kelas, bagaimana bisa kau menjadi seorang pria? Su Xiao berhasil memotong rambutnya dan berkata kepada Qin Yue Xiao di depannya. Wanita seksi bernama Qin Yue ini cantik dan lembut. Ia memiliki tubuh yang bagus. Saat kuliah, ia dikenal sebagai bunga kelas di kelasnya. Begitu saja tidak ada yang tidak malu, sebaliknya sangat berani. Bukan karena parasnya yang cantik terasing, dan semua orang di kelas sangat akur. Haha, kau tidak tahu kalau aku memang seperti ini. Aku, terlahir dengan harga diri dan tidak bisa menahannya. Qin Yue tersenyum dan mengusap kepala Su Xiao untuk waktu yang lama. Su Xiao secara alami melihat ke samping Senin, saat ini ekspresi wajah pria gemuk itu jelas sangat tidak wajar. Karena hanya Su Xiao yang tahu bahwa pria ini telah diam-diam mencintai Qin Yue selama 3 tahun. Setelah setengah jam, makanan hampir siap, dan semua orang duduk di kursi siap untuk memulai. Di antara orang-orang ini, Wang Ying adalah satu-satunya orang luar, tetapi di bawah pengenalan Su Xiao, tidak ada yang memperlakukannya secara berbeda. Sebaliknya, dia sangat ramah. Su Xiao, bagaimana kabarmu dan pacarmu sekarang? Su Wen tidak sabar untuk memasukkan sepotong ayam ke mulutnya dengan sumpitnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa yang dia katakan, yang membuat orang-orang di sekitarnya tertawa.
Tidak apa-apa, sama saja seperti sebelumnya. Saya baru saja menerima beberapa pesanan besar baru-baru ini, dengan banyak komisi. Su Xiao tidak berpikir demikian. Sekarang dia tidak lagi seperti dulu. Kehidupannya yang indah baru saja dimulai. Ekor bangau selalu menjadi ekor bangau. Itu hanya nasib buruk sesekali. Apa yang begitu dibanggakan? Zhang Gaoquan di sisi lain juga mengabaikan Fang Shui. Dia minum anggur yang lembab dan bergumam. Tentu saja, semua orang di sekitar mendengarnya, tetapi karena identitas Zhang Gaoquan, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak ada yang ingin menceritakan kisahnya, jadi lebih baik menjauh. Tetapi Su Xiao tidak bisa mendengarkan. Dia menambahkan sepotong daging ke Wang Ying dan menaruhnya di mangkuk. Kemudian dia menyingkirkan sumpit dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Zhang Gaoquan, "Apa yang pantas kamu katakan tentangku? Kamu adalah generasi kedua yang kaya. Kamu bodoh dan membuat masalah di mana-mana setiap hari. Kemudian, kamu masih membiarkan ayahmu mengurusnya untukmu. Apa maksudmu?" Semua orang di sekitar terdiam, apa yang dikatakan Su Xiao semuanya berasal dari hati mereka. Di masa kuliahnya, Zhang Gaoquan membuat masalah di mana-mana tergantung pada kondisi keluarganya, dan karena ayahnya Zhang Tianshui, tidak mudah bagi pihak berwenang sekolah untuk menyelidiki banyak hal. Hanya ada pacar seperti Fang Shui di permukaan, tetapi secara pribadi, saya tidak tahu berapa banyak kekasih kecil dan berapa banyak gadis muda yang telah disakiti. Itu lebih baik daripada kamu. Keluargaku punya uang, apa yang kamu miliki? Zhang Gaoquan menolak, berdiri dan memarahi, mengambil segelas anggur dan meneguknya. Aku punya hati, tetapi kamu tidak memilikinya. Paling-paling, kamu adalah binatang buas dalam pakaian. Dibandingkan denganku, kamu tidak memenuhi syarat. Su tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia terlalu malas untuk berdebat dengan pria ini. Batuk. Zhang Gaoquan, setengah mabuk, tersedak ketika mendengar kata-kata Su Xiao, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk membalas. Dia duduk di sana dengan marah dan wajahnya memerah. Semuanya, terus makan, aku bersulang untuk kalian semua. Pada hari Senin, untuk memenuhi kebutuhan hidup, ia buru-buru mengangkat gelasnya dan mulai bersulang. Hal ini melegakan suasana. Sebenarnya, banyak dari Anda yang sebelumnya tidak optimis dengan Su Xiao, tetapi sekarang kekuatannya ada di sana. Sejujurnya, orang-orang tidak dapat menemukan celah apapun, jadi mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menyegarkan pandangan mereka tentang Su Xiao. Su Xiao, yang memiliki keterampilan penjualan tingkat menengah, sangat fasih. Semua siswa yang duduk di sini memujinya baik mereka mengenalinya atau tidak, yang membuatnya memiliki kesan yang sangat baik di mata semua orang di tengah-tengah makan malam, semua orang mulai membicarakan Wang Ying. Meskipun Wang Ying bukan teman sekelas di masa kuliah mereka, karena dia sangat cantik, baik pria maupun wanita sangat terkesan dengannya. Wang Ying biasanya sangat pemalu, tetapi kali ini dia mengenal semua orang dengan sangat baik, dan segera dia bisa mengejar ketinggalan dalam beberapa patah kata, sampai dia berhenti mengobrol. Kakak Wang Ying, Su Xiao sangat malas. Kamu harus menjaganya dengan baik di masa depan. Pria tidak boleh malas. Karakter Qin Yue yang terus terang selalu ditampilkan, yang merupakan salah satu alasan popularitasnya. Saat menyebut Su Xiao, Wang Ying tersipu, dan sangat merah, karena selama dia berbalik dan melihat Su Xiao, dia dapat memikirkan adegan di depan bibinya. Dia tidak memiliki persiapan sama sekali, tetapi momen itu sangat manis, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Jangan khawatir, Qin Yue. Aku tidak ingin bermalas-malasan lagi. Aku ingin memikirkan masa depanku. Ngomong-ngomong, pikirkanlah untuknya. Su Xiaojing meneguk segelas anggur, lalu anggur panas, dan menatap Wang Ying di sampingnya. Benci. Makan malam berlangsung hingga tengah malam, dan ada beberapa orang yang ingin membuat masalah, tetapi secara keseluruhan, semuanya berjalan dengan baik. Dengan bantuan keterampilan MLM dan pujian dari Wang Ying, seorang wanita cantik, semua siswa lama di kelas menatapnya dengan mata baru. Bahkan Fang Shui dan Zhang Gaoquan berpikir bahwa Su Xiao telah menjadi terlalu berlebihan. Benar saja, waktu dapat berubah dan menghancurkan seseorang. Hadirin sekalian, mari kita bertemu lagi lain kali. Aku akan mengantar Wang Ying pulang dulu dan melangkah lebih dulu. Setelah Su Xiao selesai makan, hari sudah sangat larut. Semua orang membagi uang makan malam secara merata,
dan kemudian mengucapkan selamat tinggal satu demi satu. Su Xiao melaju di jalan raya, dan lampu jalan di kedua sisi jalan mundur dengan cepat. Itukah yang kau katakan hari ini? Apakah kau serius? Wang Ying duduk di kursi kopilot, mengepalkan tangannya sedikit, seolah-olah sedikit gugup. Awalnya, Su Xiao tidak bereaksi, tetapi ketika dia melihat penampilan Wang Ying yang malu-malu, dia sepertinya mengerti sesuatu dalam sekejap. Tentu saja, kau dapat yakin bahwa apa yang kau katakan itu benar. Mendapat jawaban yang memuaskan, Wang Ying tersenyum manis, senyumnya sangat cerah, sangat bahagia. Su Xiao selalu mengirim Wang Ying ke garasi di daerah tempat tinggalnya, dan keduanya berpisah. Su Xiao tidak punya mobil, jadi dia naik taksi kembali. Setelah keluar dari mobil larut malam, Su Xiao hanya ingin pulang dan tidur nyenyak, dan bekerja keras besok untuk memenangkan pesanan Tuan Zhou. Pergi ke lantai bawah komunitas rumahnya, Su Xiao melihat beberapa orang di pintu. Tetapi tidak peduli dengan mereka, dan ketika mereka muncul di garis pandang mereka, bayangan beberapa orang dalam kegelapan akan beraksi. Su Xiao, kau akhirnya kembali. Tulang-tulang yang menunggumu akan berkarat. Saat kau kembali, mari kita berolahraga dengan baik. Su Xiao mendengar suara ini agak familiar, lalu segera tahu siapa pemilik suara ini. Wang Lei, apa maksudmu? Jelas tidak bisa melawanku. Datang diam-diam. Mencari lampu jalan, berdiri di bawah lampu, Su Xiao segera melihat Wang Lei, dan di belakangnya ada lebih dari selusin preman memegang pipa baja, yang mungkin datang untuk mencari masalah. Jika sebelumnya, Su Xiao akan memohon belas kasihan, karena dia tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi sekarang, sama sekali tidak. Telah maju Jet Kunedo, tidak bisa takut pada siapapun, kekuatannya membuat dirinya terkejut. Namun, Wang Lei menderita kerugian, tetapi dia masih tidak menyesal. Tampaknya kali ini dia tidak melihat peti mati dan meneteskan air mata. Biasanya kamu lemah dan tidak ingin menindasmu, tetapi kamu terlalu mencolok. Aku datang untuk mengajarimu apa itu. Kesopanan. Wang Lei mengangkat batang besi pada gagangnya, dengan tatapan mata yang tajam. Ini benar-benar sulit. Mengapa kau banyak bicara? Jika kau ingin melakukannya dengan cepat, aku harus kembali tidur. Su Xiao meregangkan tubuhnya. Dia benar-benar tidak ingin bersaing dengan orang-orang ini, karena di matanya, para penjahat ini hanya tahu sedikit trik. Wang Lei menunjukkan senyum dingin dan berpikir dalam hati, aku tidak menyangka kau akan mati secepat itu, jadi aku harus membantumu. Bangun, selama kau tidak membunuhnya, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Wang Lei melepaskan sepatah kata, di belakang selusin penjahat itu semua bergegas. Su Xiao memutar lehernya, siap untuk bertarung, tetapi tidak bertarung, mendengarkan Wang Lei di belakang tidak hanya yang berteriak. Hentikan, bajingan. Geng gangster yang baru saja bergegas itu semua bingung dan berbalik untuk melihat ke belakang mereka. Kemudian, dari belakang Wang Lei keluar sesosok tubuh, Su Xiao melihatnya setelah itu tertawa. Haha, kenapa begitu kebetulan, Wang Lei, kamu sudah lama mengundang mereka. Baru beberapa hari yang lalu ketika dia dan Wang Ying makan, dia bertemu dengan gangster itu, Wang Qiang. Ah, saudara Qiang, apakah kamu mengenalnya? Ketika Wang Lei mendengar Su Xiao mengatakan ini, dia bingung sejenak, sementara para gangster di depannya menatap Su Xiao dengan saksama, dan pipa baja yang dia takuti hilang, jadi dia dengan cepat melangkah mundur. Apakah itu orang yang kamu minta kami untuk datang dan lawan? Wang Qiang bertanya pada Wang Lei, tetapi hatinya selalu berdoa agar jawabannya bukanlah yang ada di benaknya. Ya, itu dia, saudara Qiang. Biarkan orang-orangmu memberinya pelajaran, dan kamu tidak bisa membuatnya bangun. Wang Lei mengangguk tanpa ampun dan menunjuk Su Xiao untuk berkata. Ketika Wang Qiang mendengar ini, dia tidak akan marah. Siapa yang akan kamu sakiti? Apakah kamu harus menyinggungnya? Kalian semua datang ke sini dan pukul orang ini sampai mati. Jika dia mati, itu milikku. Kata Wang Qiang kepada bawahannya, dan kemudian perlahan-lahan datang ke sisi Su Xiao. Ya, bertarung sampai mati. Tunggu apa yang kamu lakukan. Mengapa kamu memukuliku, saudara Qiang? Wang Lei mengira Wang Qiang sedang memukuli Su Xiao, tetapi dia tidak menyangka bahwa para gangster itu membidiknya. Menekan ke tanah adalah pukulan yang berat. Melihat Wang Lei dipukuli oleh kelompok itu, Wang Qiang menundukkan kepalanya sedikit dan berkata kepada Su sambil tersenyum, apakah menurutmu tidak apa-apa untuk memukulinya?
Aku tidak bisa melakukannya. Aku menyerah. Tidak, beri dia pelajaran saja, kalau-kalau dia masih tidak memiliki ingatan yang panjang. Namaku Su Xiao. Jika aku melihatnya di masa depan, panggil saja aku dengan nama itu. Su Xiao melihat Wang Lei tergeletak di tanah dan menggonggong di antara kerumunan, belum lagi betapa nyamannya dia. Baiklah, Saudara Xiao Ge, nama saya Wang Qiang. Saya cukup paham dengan bidang ini. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa mendatang, silakan hubungi saya. Nada bicara Wang Qiang sangat sopan. Menurutnya, pria bernama Su Xiao di depannya ini tidak boleh menyinggung perasaannya. Kalau tidak, pasti tidak akan ada buah yang baik untuk dimakan. Su Xiao mengangguk sedikit, dia sekarang tahu pentingnya kekuatan. Tanpa kekuatan, Anda hanya bisa berjalan dengan kepala tertunduk, tetapi dengan kekuatan, Anda dapat memiliki masa depan yang sama sekali. Berbeda. Wang Lei dipukuli oleh sekelompok orang selama lebih dari 10 menit. Su Xiao merasa lebih nyaman dan menyuruh mereka berhenti. Berbaring di tanah, Wang Lei mengerang. Su Xiao masuk dan melihat bahwa dia telah dipukuli hingga tak bisa dikenali. Wajahnya hitam dan biru, dan dia tampak sedikit merembes di bawah lampu. Jalan, Wang Qiang, seret orang ini ke rumah sakit untuk diberi obat. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa dia harus pergi bekerja? Masih ada taruhan di antara kita yang belum selesai. Su berkata kepada Wang Qiang sambil tersenyum. Meskipun 20.000 yuan bukanlah jumlah yang sangat besar dalam pandangannya, yang dia butuhkan adalah meminjam Wang Lei untuk membangun prestisenya. Mereka melakukan hal ini, yang utama adalah melihat kinerja, dan kinerja yang baik membutuhkan kekuatan yang kuat. Telah dipandang rendah oleh Wang Lei, dia harus membuktikan dirinya, ini dapat membuatnya yakin. Wang Qiang pergi dari sini bersama sekelompok adik laki-lakinya dan Wang Lei, yang sudah bukan manusia lagi. Su Xiaochang menghela nafas. Dia melihat bahwa waktu sudah menunjukkan dini hari keesokan harinya, jadi dia pulang dan tidak peduli dengan apapun. Dia langsung melompat ke tempat tidur dan tertidur. Kemudian, saya tidak tahu sudah berapa lama saya tidur. Di pagi hari, saya baru saja menelepon pada hari Senin, yang membuatnya tersadar dari mimpinya. Pada hari Senin, dia mengatakan bahwa dia hampir sampai di departemen penjualan mereka, dan semua hal yang harus disiapkan sudah siap. Dia hanya menunggu Tuan Zhou dan istrinya datang dan memberi mereka pelajaran yang bagus. Jika sebelumnya, Su Xiao pasti akan bangun setelah tidur nyenyak, tetapi untuk mempertahankan pekerjaannya dan taruhan Wang Lei, dia harus bangun dan bersiap untuk pergi. Dalam waktu 10 menit, Su Xiao tiba di departemen penjualan. Pada saat ini, Tuan Zhou dan istrinya telah tiba, dan seorang pria gemuk berjubah tau kuning berdiri di sampingnya. Jelas, dia diundang oleh keluarga Tuan Zhou pada hari Senin. Maaf, Tuan Zhou, saya terlambat. Bukankah saya telah menunda Anda? Su Xiao datang dengan senyum yang sangat sopan, dan Tuan Zhou, mereka juga dengan sopan maju untuk menyambut Su Xiao. Tidak apa-apa. Kami baru saja tiba. Kami belum berbicara dengan Tuan Zhou. Nyonya Zhou berkata sambil tersenyum, Xiao Su, bawa kami ke sana untuk melihat rumah itu. Biarkan Tuan melihat dengan saksama Feng Shui di sana. Su melihat ke arah Senin sambil tersenyum, lalu berkata kepada Tuan dan Nyonya Zhou sambil tersenyum, baiklah, silakan ikut saya. Ketika saya datang ke rumah yang saya tunjukkan kemarin, wanita itu dengan sopan berkata kepada saya pada hari Senin, Tuan Zhou, silakan lihat pertanda geomantik rumah ini. Anda sangat terkenal, saya yakin mata Anda pasti sangat akurat. Pada hari Senin, dia mengangguk dengan ekspresi serius, lalu pergi ke tengah ruangan, mengeluarkan kompas dan simbol kertas kuning dan mulai menggambar. Selama periode ini, dia berjalan mengelilingi seluruh ruangan, bahkan di kamar mandi, hingga akhirnya kembali ke tempat semula lagi, lalu perlahan-lahan menyimpan barang-barangnya. Tuan Zhou, apa pendapatmu tentang Feng Shui di sini? Tuan Zhou sangat ingin melihatnya pada hari Senin, dan wanita itu ingin tahu hasil akhirnya. Ini adalah tempat untuk menerima kekayaan. Tempat ini kaya akan kekayaan dan berlimpah emas. Tempat ini juga menghadapi arus balik. Ekspornya yang kecil dan impornya yang besar berarti lebih sedikit uang dan lebih banyak uang. Jika Anda menjalankan toko di sini, bisnisnya akan sangat makmur. Ini adalah tempat yang langka untuk menerima uang. Tuan dan Nyonya Zhou juga menganggukkan kepala. Jika bukan karena pengaturan khusus Su Xiao, saya khawatir dia percaya pada teori Tuan Zhou. Bagus, karena para master sangat yakin dengan tempat ini,
Xiao Su, silakan buat penawaran. Selama tidak melebihi harapan saya, kita bisa langsung menandatangani kontrak. Tuan Zhou adalah orang yang sangat terus terang. Dia tidak akan pernah mempertimbangkan harga barang-barang yang disukainya. Kami semua berjualan sesuai dengan rencana. 3 dalam 1. Tentu saja, harga area utama lebih mahal, dan tokonya setidaknya memiliki 600 meter persegi, dan anggarannya sekitar 18 juta. Su berkata sambil tersenyum. Tuan dan Nyonya Zhou melakukan kontak mata sederhana, dan kemudian mereka semua menunjukkan senyum puas. Baiklah, Xiao Su, mari kita tanda tangani kontrak. Aku akan memesan kamar ini. Su Xiao sangat senang. Dia menyukai pelanggan yang ceria seperti ini, jadi tanpa berkata apa-apa, dia membawanya ke departemen penjualan untuk menjalani prosedur yang relevan. 8 kelompok lainnya duduk di sana satu per satu. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Di pagi hari, tidak lama sebelum mereka pergi bekerja, jadi Xiao membawa klien untuk menandatangani kontrak. Kita dapat melihat betapa buruknya efisiensinya. Ketika semua prosedur selesai, keluarga Tuan Zhou berterima kasih kepada Su Xiao dan Mondai, dan mereka baru saja keluar dari Mondai. Su Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia harus mengobati. Setelah melakukan peregangan, Su Xiao merasa rileks. Hanya saja komisi dari 2 daftar besar ini pasti telah menghapus namanya dari ekor bangau, tetapi masih ada celah dari yang pertama. Namun, dia tidak terburu-buru. Penyelesaian kinerja setiap bulan adalah pada akhir bulan. Ini baru pertengahan bulan, tidak mudah untuk mendapatkan tempat pertama. Su Xiao, ini sangat hebat. Ini daftar besar lagi. Diperkirakan kamu bisa menjadi nomor 1 dalam beberapa hari. 8 kelompok orang sangat sopan. Di sekitar Su tersenyum segala macam sapaan. Wang Lei adalah satu-satunya yang duduk di sudut dengan merajuk. Tubuhnya ditutupi kain kasa dan wajahnya ditutupi ramuan. Namun, tidak ada yang peduli padanya. Semua orang sangat lelah dengannya, jadi mereka tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk berbicara ketika itu tidak perlu. Su Xiao sedang berbicara dengan semua orang. Tiba-tiba, tanpa sadar, dia menoleh ke meja resepsionis. Saat ini, Wang Ying sedang melihat dirinya sendiri. Senyum Wang Ying, ditambah dengan kecantikan alaminya, bahkan lebih menawan. Su Xiao membuat gerakan ciuman, yang menarik kecemburuan dari ke-8 kelompok. Melihat tindakan Su Xiao, hati Wang Ying sedikit bergetar. Kemudian dia tersipu dan menundukkan kepalanya. Kedua tangannya yang putih saling terkait erat, dan hatinya tampak seperti rusa yang saling bertabrakan. Sistem, undian. Su kembali ke tempat duduknya dengan senyum di wajahnya, lalu melafalkan sebuah kalimat dalam hatinya. Pengetahuan yang diperoleh dari menyelesaikan tugas kemarin belum digunakan, dan kebetulan tidak ada yang bisa dilakukan sekarang, jadi kami mengundi lotre terlebih dahulu untuk melihat apakah kami bisa mendapatkan hal-hal baik. Hati membaca sebuah gerakan, sebuah meja putar besar muncul di benak Su Xiao, semua jenis keterampilan yang terlihat sangat mempesona, lalu meja putar itu tiba-tiba berputar perlahan, lalu berputar cepat. Selamat kepada tuan rumah. Anda telah memperoleh keterampilan pesulap utama. Su Xiao sedikit tercengang. Ternyata pesulap juga bisa dimasukkan dalam keterampilan. Di satu sisi, ketika Anda memikirkan bunga-bunga pesulap besar di atas panggung, Anda tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Melihat hari sudah larut, Su Xiao siap menghubungi pelanggan ketiga. Selama daftar ketiga stabil, penampilannya bukanlah yang pertama pagi harinya. Su Xiao menghubungi pelanggan, dan sore harinya, dia dibawa untuk menandatangani kontrak. Orang lain melihat Su Xiao bekerja sendirian seharian. Ini bukan lagi seperti yang biasa mereka katakan. Sebaliknya, mereka tampak seperti beban. Perubahan besar Su Xiao sangat mengejutkan Liu Meili. Dia tidak optimis tentang Su Xiao sebelumnya, dan mengancam akan membiarkannya pergi secepatnya. Jangan mempermalukan dirinya sendiri. Di sini, namun, Su Xiao membuktikan dirinya dengan tindakannya sendiri, yang membuatnya menyerah untuk mengeluarkan dirinya sendiri. Di penghujung hari, Su Xiao merasa lebih nyaman daripada sebelumnya berbaring di sana tidur, cukup untuk menunjukkan kekuatan mereka, adalah salah satu cara hidup terbaik. Wang Ying mengumpulkan barang-barang di meja depan. Meskipun dia mengatakan bahwa dia lahir di keluarga kerajaan, dia tidak menyukai kehidupan mewah. Dia lebih suka kehidupan yang sederhana dan lengkap. Cantik, apakah kamu punya rencana untuk malam ini? Su Xiao tidak tahu kapan dia datang ke meja depan dan menatap Wang Ying sambil tersenyum.
Tidak bisakah kamu lebih serius? Wang Yingqiao berkata bahwa meskipun dia masih sedikit malu di depan Su Xiao, dia benar-benar telah beradaptasi. Su Xiao mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu menegakkan tubuhnya, dan seikat bunga mawar muncul di tangannya. Nona Wang Ying yang cantik, saya tidak tahu apakah saya bisa makan malam dengan Anda. Su Xiao, yang sangat tampan, memiliki perilaku yang baik dan terlihat sangat menawan. Diperkirakan berjalan di jalan juga dapat menyebabkan banyak gadis gila berteriak. Wang Ying mengangguk. Sebenarnya, dia menerima Su Xiao di dalam hatinya. Dia hanya malu untuk mengatakannya, tetapi itu juga sangat baik. Mereka sangat akrab. Itu sudah cukup. Setelah makan malam, mereka pergi ke taman untuk berjalan-jalan. Itulah perbedaannya. Setelah Su Xiao kembali ke rumah, dia mulai membuat statistik tentang penampilannya dalam 2 hari terakhir. Meskipun dia hanya menerima lebih dari 3 pesanan dalam 2 hari terakhir, semuanya adalah pesanan besar. Setelah itu, penampilannya dapat menduduki peringkat kedua, hanya di samping Wang Lei. Melihat statistik ini, Su Xiao sangat puas. Itu semua berkat apa yang disebut sistem. Jika tidak ada sistem seperti itu, dia akan segera dipecat. Keesokan paginya, pada pertemuan pagi 8 kelompok mereka, Liu Meili secara khusus mengeluarkan tabel kinerja untuk memberitahu semua orang. Kinerja Su Xiao telah menduduki peringkat kedua, hampir sama dengan tempat pertama. Para anggota 8 kelompok semuanya tampak iri. Sebaliknya, mereka adalah yang kedua terakhir, tetapi sekarang mereka adalah yang kedua terakhir. Ekspresi di wajah mereka sedikit sedih. Wang Lei, mari kita akhiri hari ini. Kita masih punya waktu setengah bulan lagi. Aku dapat dengan mudah menemukan daftar untuk melampaui kinerjamu, jadi sebaiknya kau menguangkan taruhanmu. Ini saat yang tepat untuk mengundangmu makan malam yang enak malam ini. Su Xiao berjalan mendekati Wang Lei dan menatapnya dengan senyum yang sulit dijelaskan. Hati Wang Lei sangat marah. Dia dulu menertawakan orang lain, tetapi sekarang giliran dia yang dipukul di wajah. Namun di wajah, Wang Lei sangat takut pada Su Xiao karena apa yang terjadi sebelumnya, dan sulit untuk mengatakan apapun. Sangat enggan untuk mengeluarkan 20.000 yuan merah, Su Xiao dengan mudah menerima bahwa dia tidak peduli tentang betapa pentingnya 20.000 yuan, tetapi membutuhkan penegasan dan pengakuan. Sekarang, dia bukan Su Xiao yang biasa tidur ketika dia tidak melakukan apa-apa. Ini baru awal dari segalanya. Masih banyak tempat baginya untuk bermain. Anggota kelompok 8, aku yang traktir malam ini. Ayo makan enak. Su Xiaoyang mengangkat 20.000 yuan di tangannya dan berteriak pada rekan-rekannya di belakangnya. Bagus, aku sudah lama tidak ke sini. Aku akan memakanmu hari ini. Mengapa kamu begitu sopan? Silakan makan malam. Maaf kalau aku tidak pergi. Sekelompok orang di sekitar Sue tersenyum seperti orang tolol. Semua orang sangat akrab. Liu Mei tidak menghentikan keributan mereka. Lagi pula, mengeluh tentang perubahan senyum Sue membuatnya sangat terkejut. Di pesta malam itu, Su Xiao mengundang Wang Ying ke pesta. Orang-orang memergoki mereka dan membuat berbagai macam lelucon. Su Xiao tidak menyangkal hubungan antara dirinya dan Wang Ying, tetapi Wang Ying menurutinya. Su Xiao, ayolah, aku akan bersulang untukmu. Dulu kau berada di posisi paling bawah meja. Sekarang kau telah meninggalkanku dan membiarkanku mengambil alih kelasmu. Aku tidak sopan padamu jika aku tidak menghukum diriku sendiri untuk 3 cangkir. Petik 2. Selama ini, karena posisi Su Xiao yang paling bawah, Zhang Qiao, yang berada di urutan kedua dari bawah, juga enggan untuk bertahan dalam pekerjaan ini. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Su Xiao. Tentu saja, dia sangat senang bahwa saudaranya dapat berhasil, tetapi dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Saudara Zhang Qiao, saya harus menyetir di malam hari, jadi saya menggunakan teh sebagai pengganti anggur. Terima kasih telah merawat saya sebelumnya, Anda selalu membuat saya tidak menyerah. Saya dapat selangkah demi selangkah sampai sekarang, sejujurnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Su Xiao mengangkat gelasnya, tetapi entah bagaimana ujung hidungnya tiba-tiba sedikit masam. Zhang Qiao juga mengalami pilek dan air mata, dan hatinya tidak enak badan. Ayo, kakak yang baik, aku menghormatimu dengan segelas anggur di tenggorokan, cinta hanya ada dalam keheningan. Sebagian besar jamuan makan adalah tentang Su Xiao. Liu Meili juga memuji Su Xiao secara tak terduga. Semua orang sangat senang. Setelah beberapa tahun bekerja sama,
bagaimana mungkin dia tidak memiliki perasaan apapun. Hanya Wang Lei yang makan semangkuk nasi masih merasakan sedikit rasa sakit, memakan uangnya sendiri, setiap gigitan terasa seperti menggigit dirinya sendiri. Semua orang minum. Su Xiao sudah lama tidak melihat pemandangan seperti itu, senang rasanya jika sesekali mengadakan pesta yang layak. Hari sudah larut, dan kami semua makan makanan yang sama. Banyak orang yang sangat mabuk hingga mereka mulai membicarakan anggur satu persatu. Tidak mudah untuk berjalan. Untungnya, orang-orang ini sangat dekat satu sama lain, jadi mereka bisa pulang dengan selamat asalkan ditemani. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Su tertawa dan memegang tangan Wang Ying. Sudah sangat larut, seorang wanita masih sedikit khawatir saat pulang, apalagi wanita cantik seperti Wang Ying. Baiklah, aku akan pulang sendiri. Lihat saudari Liu, kau bisa mengantarnya pulang. Wang Ying menarik lengan baju Su Xiao, lalu menunjuk Liu Meili, yang mabuk di atas meja. Liu Meili adalah wanita yang kuat. Banyak hal di kelompok 8 yang dilakukannya sendiri. Para anggota kelompok sangat menghormatinya. Meskipun dia biasanya sangat ketat dengan orang lain, tidak ada yang mengeluh. Su Xiao tidak kurang mendapat pelatihan, tetapi di dalam hatinya, Liu Meili hanyalah orang yang serius dan bertanggung jawab, kesannya tidak terlalu buruk. Hanya ketika mata Wang Lei tidak dapat menahan tatapan mata siapapun yang berhati-hati, barulah ia dapat melihat Liu Meili dari sudut pandang yang lain. Dan karena Liu Meili terlihat cantik, orang-orang yang minum anggur menjadi bingung, dan ada yang salah dengan pandangan mereka ketika melihat Liu Meili. Baiklah, pulanglah sendiri dan jaga diri baik-baik. Saat kau sampai di rumah, ceritakan padaku. Su Xiao memberitahu Wang Ying untuk mengucapkan selamat tinggal pada akhirnya. Melihat Liu Meili yang terbaring di sana sambil mendengkur, Su Xiao merasa tidak berdaya. Jika kau tidak dapat meminumnya, jangan meminumnya. Pada akhirnya, aku harus mengirimkannya pulang untukmu. Su Xiao mengeluarkan kunci mobil dari tas Liu Meili, lalu mengantarnya keluar dari hotel dengan satu bahu. Ketua rombongan Liu, di mana rumahmu? Setelah membuka pintu mobil, Su Xiao menempatkan Liu Meili di kursi penumpang. Dan bau minuman keras segera memenuhi seluruh mobil. Liu Meili yang kebingungan melaporkan alamat rumahnya, dan Su Xiao menyetir untuk mengantarnya pulang. Komunitas Liu Meili cukup jauh dari tempat kerjanya. Su Xiao baru pertama kali tahu hal ini. Saat bekerja, Liu Meili tidak pernah bercerita tentang dirinya. Hal ini membuat banyak orang penasaran. Mereka cantik dan tinggi. Mereka sangat menarik, tetapi terkadang mereka pemarah. Wajar saja jika dikatakan bahwa dia sudah cukup dewasa untuk memiliki suami dan pacar. Namun, jika menyangkut topik ini, Liu Meili selalu menghindar karena berbagai alasan. Kenapa rumahmu begitu jauh? Kamu harus menyetir setengah jam untuk bekerja setiap hari. Tidak bisakah kamu membeli rumah di kota? Su Xiao menyetir di jalan cukup lama, dan kemudian dia melihat komunitas Liu Meili. Namun Liu Meili sudah dalam keadaan bingung. Su Xiao tidak tahu apa yang dia bicarakan setelah mendengarkan jawabannya cukup lama. Memarkir mobil di lantai bawah, Su Xiao mengantar Liu Meili ke atas dan membuka pintu dengan kuncinya. Su Xiao melihat ruang tamu yang tertata rapi. Keluargamu sangat besar, kamu tinggal sendiri. Su melihatnya sambil tersenyum. Rumah Liu Meili sangat besar, dan perabotannya sangat lengkap. Sulit membayangkan seorang wanita tinggal di keluarga sebesar itu. Sungguh luar biasa membayangkan dirinya sendiri. Su Xiao mendudukkan Liu Meili di sofa, bersiap pergi ke dapur untuk mengambil sesuatu untuk menenangkan diri, tetapi matanya tiba-tiba berhenti di meja teh, karena ada tas sekolah berwarna merah muda yang tampak sangat kekanak-kanakan di atasnya. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Liu Meili sudah seusia ini. Bagaimana dia bisa menggunakan barang kekanak-kanakan seperti itu? Su Xiaozuo melihat sekeliling, dan akhirnya matanya tertuju pada rak sepatu di pintu. Rak itu berisi sepatu hak tinggi yang biasa dikenakan Liu Meili di tempat kerja, tetapi ada beberapa pasang sepatu yang tampak kecil dan indah, semuanya sangat cantik. Apakah ada orang lain di keluargamu? Sue bertanya sambil tersenyum. Liu Meili terdiam, mungkin dia tertidur. Su Xiao tidak dapat menahan rasa ingin tahunya, jadi dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Selalu ada beberapa mainan atau perlengkapan anak perempuan di sudut rumah, yang membuatnya bertanya-tanya. Akhirnya, dia perlahan berbalik ke kamar tidur, membuka kamar tidur utama, bersih dan rapi, jelas ini adalah kamar tidur Liu Meili.
Perabotan di kamar itu sangat biasa, tetapi foto di kepala tempat tidur menarik perhatiannya. Berjalan masuk untuk melihat, ada dua orang di foto itu, satu adalah Liu Meili, dan lengannya menggendong seorang gadis kecil dengan senyum cerah. Foto ini robek, dan ada jejak pakaian orang lain di sudut. Jika Su Xiao menebak dengan benar, gadis di lengannya pasti ada hubungannya dengannya. Yah, saat Su Xiao berpikir, suara pelan datang dari kamar tidur di sisi lain. Dia berjalan mendekat dan hati-hati membuka pintu kamar tidur. Ini adalah kamar tidur berwarna merah muda yang penuh dengan nuansa kewanitaan. Sebuah tempat tidur diletakkan di tengahnya. Seorang gadis remaja berbaring di tempat tidur dan selimutnya jatuh ke lantai. Su Xiao berjalan perlahan dan meletakkan selimut itu pada gadis itu lagi. Di satu sisi meja, tertata rapi berbagai buku, bagian atas sampul buku, serta beberapa huruf tulis pensil yang belum matang. Apakah dia sudah punya anak perempuan? Su Xiao tampaknya memahami sesuatu di dalam hatinya, jadi dia tidak berani tinggal lebih lama. Dia keluar dari kamar tidur dengan sangat hati-hati dan menutup pintu. Apakah kamu tahu semua tentang itu? Liu Meili tidak tahu kapan dia tiba-tiba muncul di belakangnya, tetapi dia tidak bisa berdiri diam, satu tangan menempel di dinding, dan dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Putrimu. Su Xiao berlari ke Liu Meili dan membantunya masuk ke kamar tidur. Dia mengambil secangkir air panas dan membiarkannya minum. Liu Meili mengangguk, mungkin karena efek minum, dia banyak bicara pada Su, hampir semua hal. Ternyata dia sudah lama menikah, dan dia juga punya seorang putri, tetapi dia bercerai beberapa tahun yang lalu. Suaminya menemukan seorang wanita kaya, meninggalkan kedua wanita itu dan meninggalkan rumah. Sekarang hanya Liu Meili dengan anak-anaknya. Kedengarannya sangat sulit, namun, karena dia wanita yang kuat, banyak hal yang tidak akan dikatakan di depan banyak orang. Setelah mengobrol sebentar, Liu Meili perlahan-lahan tertidur, dan Su Xiao tidak ingin mengganggunya. Dia membantunya menutupi selimut, membuat sup yang menenangkan, menaruhnya di lemari es, dan pergi sendiri. Keesokan harinya ketika dia pergi bekerja, Su Xiao tidak terlambat. Sebaliknya, dialah yang pertama datang. Liu Meili, yang selalu datang pertama, juga datang, tetapi wajahnya tampak sedikit rumit. Liu Meili melihat Su Xiao untuk waktu yang lama, dan akhirnya berdiri dan menarik Su Xiao ke samping. Berjanjilah padaku sesuatu, tolong. Apa yang kamu dengar tadi malam, kamu tidak bisa memberitahu orang lain. Apakah kamu tahu? Su mengangguk sambil tersenyum. Wanita kuat ingin menjadi citra. Jika mereka dikenal oleh orang lain, mereka tidak tahu bagaimana cara dilihat. Su Xiao, datanglah dan bantu aku. Pihak ini baru saja berjanji pada Liu Meili, tetapi dipanggil oleh rekan-rekannya di pihak lain, jadi dia hanya mengucapkan beberapa patah kata dan melanjutkan. Kamu bisa memberitahuku tentang pelanggan ini. Orang ini terlalu licik, dan mulutku bodoh. Aku tidak bisa memberitahunya sama sekali. Jika aku bisa mengalahkannya, itu akan menjadi daftar yang besar. Rekan-rekan Su Xiao menyerahkan dokumen yang relevan kepada Su Xiao dan hanya memeriksanya. Ini adalah pelanggan besar, terutama bergerak dalam penjualan furnitur, jadi persyaratan untuk tempat tersebut sangat besar, dan ada juga tempat dengan ventilasi yang baik, transmisi cahaya, lingkungan yang baik, dan banyak orang. Mudah untuk mengatakan bahwa toko yang besar sangat cocok, tetapi pelanggan mengatakan bahwa tata letaknya tidak masuk akal dan berbagai masalah muncul tanpa henti. Ini benar-benar sangat sulit. Selama pelanggan merasa puas, mereka akan langsung membelinya, dan mereka akan membeli beberapa cabang. Selama mereka bisa mendapatkan pesanan ini, komisi diharapkan dapat mengejar setengah tahun. Beberapa kali saya berkomunikasi dengan pelanggan, tetapi tidak berjalan dengan baik. Hari ini, pelanggan datang lagi. Jika tidak berhasil, dia akan pergi ke tempat lain untuk menemukan toko yang lebih baik. Yah, ini agak rumit, tetapi itu bukan masalah besar. Itu seharusnya bisa dipecahkan. Su tersenyum mengerutkan kening, dan kemudian penilaian sederhana tentang kesulitan berbagai hal, tidak setinggi yang dibayangkan. Petik 2. Tugas baru sistem, nilai transaksi adalah 5 juta, dan 50 poin pengetahuan dapat diberikan. Suara sistem di benaknya tiba-tiba terdengar. Mata Su Xiao berbinar. Dia melihat penilaian daftar ini. Sekitar 6 juta yuan. Itu cukup. Jangan khawatir tentang daftar ini. Berikan saja padaku. Su Xiao penuh percaya diri.
Demi 50 poin pengetahuan yang dapat meningkatkan kemampuannya, dia akan mencoba meskipun dia tidak bisa melakukannya. Orang-orang di 8 kelompok semuanya sedikit terkejut. Ini adalah daftar yang ingin diserahkan Liu Meili. Tanpa diduga, Su Xiao mengatakan itu sangat mudah. Berdasarkan efisiensi Su Xiao beberapa kali lalu, mereka bahkan menduga bagaimana dia akan saling membujuk. Ini mungkin penegasan orang lain di hati mereka.